Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan peer-to-peer pada VirtualBox dengan host Windows dan case adalah Ubuntu 18.04. Oke, sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang jaringan yang tersedia di VirtualBox ya. Nah, ada beberapa macam dan fungsi network mode yang tersedia di dalam VirtualBox. Yang pertama adalah NAT, yang kedua adalah bridge adapter, yang ketiga internal network, yang keempat host only adapter, yang kelima generic driver, yang keenam NAT network, dan yang ketujuh adalah not attached. Oke, kita bahas untuk jaringan yang pertama yaitu NAT atau Network Address Translation. Jadi mode jaringan ini itu berfungsi sebagai penyedia akses jaringan publik untuk sebuah private network. Nah, begitu pula di VirtualBox ya, dengan menggunakan mode NAT, komputer case akan mendapatkan sebuah IP private yang nantinya akan diterjemahkan menjadi akses internet oleh VirtualBox-nya. Jadi akses internet yang didapat oleh VirtualBox dalam mode NAT ini diperoleh dari akses internet primary di komputer fisik atau di host ya. Jadi misalnya di laptop kita sudah tersambung ke sebuah WiFi, maka dengan mode NAT ini, komputer case akan secara otomatis memiliki akses internet dari sumber internet komputer fisik, yaitu Wi-Fi tadi. Nah, kapan sih kita harus menggunakan mode NAT ini ya? Kita bisa menggunakan mode NAT ini saat kita ingin case langsung terhubung ke internet tanpa ribet ya, jadi tanpa melakukan setting apapun. Nah, yang pastinya setting yang digunakan pada jaringan ini adalah DHCP. Nah, case di sini tidak dapat terhubung ke host dan juga case 1 tidak dapat terhubung dengan case yang kedua atau case yang lain. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya di sini VirtualBox hostnya di sini, jika kita mempunyai dua buah case yang pertama adalah VM1 dengan menggunakan mode NAT, maka dia akan secara otomatis terhubung ke internet. Begitu juga dengan VirtualBox yang kedua atau case yang kedua ya. Jadi dengan mode NAT dia juga akan langsung terhubung ke internet, tetapi tidak bisa saling terhubung antar case yang satu dengan case yang lain. Mode selanjutnya adalah bridge adapter. Mode jaringan ini memungkinkan case untuk dapat menggunakan jaringan dari suatu adapter komputer fisik secara penuh. Jika kita mempunyai akses Wi-Fi di host, maka kita bisa membagi koneksi tersebut ke case dengan mudah. Jaringan case tidak akan mengganggu komputer host, karena dengan mode ini, seakan-akan case menggandakan kartu jaringan fisik dari hostnya. Tetapi, kekurangan dari mode jaringan ini adalah case tidak bisa mengakses adapter asli dari komputer fisik, sehingga adapter Wi-Fi case tidak akan terdeteksi di hostnya. Oke, kita lihat dari gambar ya. Jadi yang pertama adalah VirtualBox host. Jika dia mempunyai IP adalah 10.10.10.72. Kemudian ada 3 VirtualBox atau case yang dipasang dengan metode bridge. Case yang pertama atau VM1 mempunyai IP 10.10.10.93. Kemudian VM2 92, kemudian VM3 adalah 91. Jadi seakan-akan kita mempunyai 4 buah IP namun tidak saling terhubung. Mode selanjutnya adalah internal network. Jadi mode jaringan ini memungkinkan case memiliki jaringan virtual yang bekerja di lingkup virtual juga. Network ini akan terisolasi dengan dunia luarnya atau tidak dapat diakses oleh hostnya ya. Namun, sesama case dapat saling terhubung ke internal network jika memiliki nama yang sama. Nah, kapan sih kita harus menggunakan jaringan ini? Kita dapat menggunakan jaringan internal network saat kita ingin sebuah jaringan antar case satu dengan yang lain bekerja secara terisolasi tanpa campur tangan dari jaringan host.
Oke, kita cek dari gambar di sini. Yang pertama adalah VirtualBox hostnya, kemudian ada 3 cache yaitu VM1, VM2, dan VM3. Nah, secara virtual dia akan membangun atau akan dibangunkan sebuah internal network di mana antar cache dapat saling terhubung jika mempunyai nama yang sama. Kita lanjutkan dengan host only adapter. Jadi mirip dengan internal network sebenarnya, namun host dapat mengakses atau terhubung ke komputer cache. Nah, pada mode ini, VirtualBox akan membuat sebuah virtual adapter di cache dan di host. Jadi akan terlihat nanti ya pada network connection akan muncul misalnya yang di sini adalah VirtualBox host only network, kemudian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, VirtualBox hostnya dia mempunyai jaringannya adalah DHCP, kemudian ada cache 1, cache 2, dan cache 3. Seolah-olah akan ada virtual switch ya, yang nantinya memungkinkan untuk host dapat berhubungan dengan cache, baik itu cache 1, cache 2, maupun cache 3. Dan juga antar cache. Jadi nantinya untuk cache 1 juga bisa terhubung ke cache 2 dan cache 3. Selanjutnya adalah generic driver. Jadi mode jaringan ini memungkinkan kita untuk berbagi generic network user interface. Pengguna dapat memilih driver yang sesuai untuk didistribusikan dalam extension pack atau include dengan VirtualBox. Terdapat 2 submode yaitu UDP tunnel dan VDE atau Virtual Distributed Ethernet. Untuk UDP tunnel, cache yang berjalan pada host yang berbeda dapat berkomunikasi secara transparan dengan menggunakan infrastruktur jaringan yang ada. Yang kedua adalah VDE, jadi cache dapat terhubung ke switch virtual di Linux atau host FreeBSD. Untuk menggunakan mode ini, kita harus melakukan instalasi VirtualBox-nya melalui source, karena VirtualBox standar tidak menyertakan fitur ini. Nah, selanjutnya adalah NAT network. Jadi, hampir sama seperti NAT, tetapi antara cache 1 dan cache lainnya dapat saling terhubung. Untuk komputer host, tidak dapat mengakses jaringan cache. Nah, kapan sih kita menggunakannya? Jadi kita bisa menggunakannya ketika kita ingin 2 atau lebih cache tersambung ke internet tanpa setting dan masing-masing cache juga dapat saling terhubung. Oke, berikut adalah gambaran dari penggunaan NAT network. Jadi VirtualBox hostnya, kemudian akan ada 3 cache, yaitu cache 1, cache 2, dan cache 3. Nah, masing-masing cache ini akan terhubung ke internet dan dapat saling terhubung sesama cache, namun tidak ke komputer host. Yang terakhir adalah not attached ya. Jadi cache akan terpasang sebuah kartu jaringan tetapi tidak memiliki akses jaringan. Sama seperti ketika kita punya komputer baru yang terpasang port Ethernet-nya, namun kita tidak memasangkan kabel untuk ke jaringan internet. Jadi untuk mode not attached ini dia tidak memiliki sambungan ke internet. Oke, langsung saja kita coba pada Ubuntu 18 VirtualBox ya pastinya. Oke, kita cek pertama kali untuk setting dari networknya. Jadi pada saat kita melakukan instalasi, secara otomatis pertama kali untuk network adalah dia akan diarahkan pada mode NAT. Oke, kita langsung start dulu. Oke, kita sudah masuk di Ubuntu-nya ya. Nah, sekarang karena kita akan berlatih tentang jaringan, kita masuk dulu ke terminal. Sebelum kita melakukan setting lanjutan, jangan lupa kita masuk dulu sebagai super user, sudo su
Masukkan password. Nah, pertama kali kita akan cek dulu jaringannya menggunakan perintah ifconfig. Jadi mulai dari Ubuntu 18 ini, untuk penggunaan command ifconfig, kita tidak bisa langsung menggunakannya ya, tapi kita harus menginstal dulu yang namanya adalah nettools. Jadi langsung saja kita tuliskan apt spasi install nettools. Enter. Dia akan melakukan proses sampai dengan selesai. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk perintah ifconfig. Ifconfig. Nah, maka dia akan memunculkan ENP 0 S3 dan low. Karena network setting yang kita gunakan masih default yaitu NAT, maka akan kita ganti dulu untuk setting networknya. Kita gunakan host only adapter ya. Klik advance, kemudian untuk promises mode-nya kita pilih yang allow all. Oke. Oke, selanjutnya kita terapkan lagi ifconfig. Oke ya, kita dapat IP-nya adalah 10.0.2.15. Karena kita menggunakan mode jaringan host only, maka seperti materi sebelumnya, dia akan membuat sebuah virtual adapter di VirtualBox. Nah, kita cek dulu pada control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, kemudian klik pada change adapter setting. Nah, kita akan lihat bahwa di situ sudah terbuat sebuah virtual adapter, yaitu yang bernama VirtualBox Host Only Network. Kalau kita cek properties, klik kanan. Nah, kemudian untuk internet protokol versi 4, dia akan mempunyai IP yaitu 192.168.561. Kemudian kita klik OK, OK. Nah, sekarang kita cek lagi pada Ubuntu-nya. Kita ketikkan ifconfig. Nah, maka IP-nya akan berubah menjadi 192.168.56101. Nah, sekarang kita cek untuk Windows-nya, CMD, dia mendapatkan IP berapa? IP config. Nah, ini ya, IP-nya adalah 192.168.56.1. Jadi dia sudah berada pada kelas yang sama. Nah, sekarang coba kita lakukan ping kepada cache-nya, yaitu 192.168.56.101. Ping 192.168.56.101. Oke ya, jadi dia sudah replay, sudah terkoneksi antara host Windows dan Ubuntu-nya. Oke, untuk Ubuntu-nya kita juga cek menggunakan ping 192.168.56 titik berapa tadi? 56.1. Oke, enter. Nah, dia juga sudah replay. Oke, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi setting jaringan di Ubuntu 18.04 ya.
Oke. Nah, mungkin pada versi 18.04 ini akan berbeda dengan setting jaringan pada Ubuntu di bawahnya. Oke, kita buka dulu file konfigurasinya menggunakan nano/etc/netplan, kemudian 50 main cloud main init.yaml. Oke, pada saat kita enter, tidak seperti di Ubuntu versi sebelumnya yang sudah ada autoload. Nah, kalau di sini belum ada ya. Oke, kita isikan saja network, kemudian Ethernet, kemudian nama network interface-nya adalah ENP0S3 tadi. ENP0S3. Oke, untuk yang pertama kali kita buat DHCP saja ya, tetap ya. Address DHCP4 true karena kita menggunakan IP versi 4. Kemudian optional true dan version 2. Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya, untuk menerapkan konfigurasi tersebut, kita bisa menggunakan perintah netplan apply. Netplan apply. Enter. Kita ketikkan if config lagi. Ya, jadi belum ada yang berubah untuk IP-nya, masih tetap 192.168.56.101. Nah, sekarang kita ubah dari setting DHCP menjadi setting static. Kita masuk lagi ke nano etc netplan. Selanjutnya kita ubah menjadi IP static dengan cara address-nya kita isikan 192.168.56. Karena tadi 101, maka coba saya ubah menjadi 103/24. Kemudian DHCP ini kita hapus saja. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Clear. Saya coba netplan apply. Oke, dia nggak ada yang error. Nah, sekarang kita coba if config. Oke, jadi IP-nya sudah berubah dari 101 menjadi 103. Sekarang kita coba ping lagi dari Windows. Ping 192.168.56.103. Oke, dia replay juga. Untuk di cache-nya juga kita lakukan ping 192.168.56.1. Oke, replay juga. Karena tidak semua teman-teman menggunakan Ubuntu 18 ya, saya juga akan mengkonfigurasi untuk Ubuntu 16. Nah, pastinya akan berbeda ya dengan setting di Ubuntu 18. Oke, kita masuk dulu ke terminal. Jangan lupa masuk sebagai super user. Sudo su. Nah,
seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita cek dulu untuk IP-nya menggunakan perintah ifconfig. Oke ya, di sini namanya adalah sama tetap ENP0S3 dengan IP-nya adalah 192.168.56.102 dan dia masih menggunakan DHCP. Oke, langsung saja kita cek untuk sambungan dari host ke cache atau cache ke hostnya juga. Ping 192.168.56.1. Nah, dia replay. Kemudian dari host ke cache-nya juga ping 192.168.56.102. Oke, dia juga replay ya. Selanjutnya kita akan buka setting jaringannya dengan mengetikkan nano /etc/network/interface. Oke ya. Jadi pada defaultnya akan ada auto low, if low, inet loopback. Nah, bagaimana caranya kita ubah menjadi statik? Dengan mengetikkan auto ENP0S3, enter, if ENP0S3, inet, static, address, kita ubah menjadi 192.168.56.105. Kemudian netmask 255.255.255.0, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart untuk networkingnya. Oke, nggak ada yang error ya. Nah, sekarang kita cek ifconfig. Apakah sudah berubah? Oke, jadi sudah berubah ya. Dari IP 102 sudah berubah menjadi 105. Sekarang kita cek koneksinya dengan host ping 192.168.56.1, enter. Oke, dia replay dari host ke cache ping 192.168.56.105. Oke, dia replay juga ya. Nah, itu dia setting jaringan di Ubuntu 18.04 dan Ubuntu 16.04. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.